Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, dewasa hari ini terjadi krisis yang begitu berkepanjangan di negara kita, yang dimana khususnya yang terkait dengan krisis ekonomi. Ya, bagaimana sama-sama kita ketahui bahwasanya negara kita diliputi dengan berbagai degradasi ekonomi, yaitu harga-harga semakin meningkat naik, ya, utang-utang juga semakin meningkat, dan permasalahan ekonomi lainnya di masyarakat baik secara mikro maupun makro yang terus berlanjut. Oleh karena itu sebenarnya dalam perspektif Islam kita bisa melihat dan mencari solusinya. Hadirin yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan risalahnya yaitu Islam, yang merupakan sebuah ajaran yang paripurna, yang sempurna, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, ya, beragamalah atau berislamlah kalian secara sempurna, secara kafah. Ya, artinya Islam ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara paripurna, secara utuh, secara lengkap, sehingga tidak ada satupun sisi Islam yang tertinggal ataupun dilupakan ataupun yang dikesampingkan. Kalau kita melihat bahwasanya ya Islam ini ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan ibadah atau syariat, yang ketiga adalah yang terkait dengan akhlak. Ya. Adapun yang terkait dengan ekonomi, para ulama masukkan terkait dengan bab ibadah atau syariat. Salah satu bentuk syariat adalah muamalah yang terkait dengan ekonomi. Ya, oleh karena itu, ketika ekonomi, pengelolaan ekonomi, manajemen ekonomi, distribusi ekonomi, pengelolaan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat dipastikan bahwasanya ya sistem ekonomi atau pelaksanaan ekonomi atau masyarakat yang melaksanakan ekonomi tersebut akan jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kalau keberkahan itu tidak dapat pasti juga akan berimbas kepada kesejahteraan yang akan semakin menjauh. Oleh karena itu dalam Islam, sistem ekonomi yang paling simpel, yang paling sering kita dengar dalam upaya untuk ya mencerdaskan kehidupan orang-orang yang beriman, khususnya yang berkemampuan, adalah dengan mengeluarkan zakat. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang beriman, yang telah memiliki harta yang mencapai nisab, yang merupakan kewajiban bagi dirinya dan menjadi hak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman khususnya untuk mengeluarkan zakat ini, dan ada amil yang diperintahkan untuk mengambilnya. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yaitu ambillah, pungutlah harta-harta orang-orang yang memiliki kekayaan tersebut, ya. Dengan harta tersebut mereka bisa membersihkan harta mereka dan bisa mencucikan harta-harta mereka. Oleh karena itu perintah untuk mengambil harta-harta orang yang beriman itu merupakan syariat Allah, dan perintah orang yang memiliki harta juga untuk menyerahkan hartanya bentuk zakat salah satunya yang merupakan kewajiban untuk disalurkan nantinya melalui ya amil. Kalau kita di Aceh dengan Baitul Mal, maka insya Allah akan berjalanlah distribusi ekonomi khususnya dalam bab ya kewajiban zakat ini ke masyarakat yang membutuhkan. Sehingga satu aspek zakat ini saja sudah terlaksana, insya Allah ketimpangan dan krisis ekonomi di Indonesia yaitu setidaknya akan bisa terobati, khususnya bagi orang-orang yang miskin, orang yang papa, orang yang tidak memiliki kelebihan rezeki. Hadirin hadirat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di samping aspek zakat ada aspek-aspek ya solusi-solusi lain seperti infak, sedekah, wakaf, dan juga pelaksanaan sistem ekonomi yang harus sesuai dengan syariat. Alhamdulillah di Aceh sudah ada
ya konun ya yang terkait dengan kewajiban lembaga keuangan syariah di Aceh harus melaksanakan aplikasi pengelolaan keuangannya sesuai dengan syariah. Bank mesti syariah, koperasi mesti syariah, leasing mesti syariah, asuransi sesuai dengan syariah. Oleh karena itu sistem syariah inilah yang nantinya insya Allah akan bisa memberkahi seluruh rakyat Aceh dan juga tentunya akan mensejahterakan mereka. Karena ketika berkah Allah telah turun, maka kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan akan diberi kepada kita ya. Itu kunci dari sebuah kebahagiaan. Itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.